Jadi ibu jangan dicari-cari juga Allah itu lagi. Ya, karena Allah yang ibu tanya, Allah yang ibu cari, Allah yang ibu kenal, Allah yang ibu kita bahas malam ini, itu sudah nyata pada diri ibu ini. Nah, ini Ustaz beri rumusannya. Ustaz mau tanya sama ibu dulu biar enak. Dalam pandangan ibu, apakah ada sesuatu selain daripada Allah? Tidak. Enggak. Kalau tidak ada sesuatu selain daripada Allah, berarti siapa yang ada secara mutlak? Allah. Nah, kalau Allah yang ada secara mutlak, lalu segala yang ada ini, segala sesuatu ini, sekalian alam ini apa bagi Allah? Wujudnya dalam berbagai bentuk. Wujudnya dalam berbagai bentuk. Diri ibu, apa bagi Allah? Wujudnya. Ya, wujudnya. Berarti segala alam ini adalah bentuk dan rupa nyatanya diri Allah. Akan tetapi kesempurnaan rupa dan nyatanya diri Allah pada sekalian alam sempurna sesempurna-purnanya pada diri ibu. Diri ibu inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan rupa wujud diri Allah itu. Makanya Ustaz gunakan bahasa lain yang bahasa hakikat tadi, bahwa dirimu adalah bentuk lain daripada aku. Segala sesuatu ini adalah bentuk lain daripada rupaku. Kalaulah segala sesuatu ini bentuk lain daripada rupaku, tilik ke dalam hati, itikad ke dalam hati bahwa segala sesuatu inilah aku yang sebenar-benarnya. Namun aku yang sebenar-benarnya sudah sempurna rupaku pada insan yang disebut namanya ibu tadi, Wiki tadi dan sebagainya. Jadi amalan ibu itu dalam menyaksikan Allah udah sampai pada maqam ma'rifatnya. Jadi tidak ada bahasa menyaksikan. Sebab kalau digunakan bahasa menyaksikan, yang menyaksikan itu adalah Allah menyaksikan akan dirinya sendiri yang bernama Muhammad. Maka Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Nah, kalau Ustadz gunakan bahasa ilmunya, Muhammad itu tubuhku dan aku batinnya. Allah itu batin daripada Muhammad, Muhammad itu zahir daripada Allah. Paham ibu memahami itu? Muhammad itu zahir aku, ya. Sedangkan aku ini batin daripada Muhammad. Kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad pada diri ibu disebut namanya dengan insan. Jadi insan itulah kesempurnaan nyatanya memandang Allah dan Muhammad tadi. Makanya dikatakan al-insanu siri wa anasiruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah sebenarnya insan itu yang sesungguhnya. Nah, begitulah memandang yang sempurna. Contoh lagi, Ustaz mau beri contoh sama ibu. Ketika ibu memandang namanya piring atau gelas, apa yang terpandang sama ibu ketika ibu memandang piring atau gelas? Kaca. Kaca. Itu maksudnya ketika ibu memandang piring dan gelas tadi, maka yang terpandang itu adalah kaca. Nah, pertanyaan Ustaz lagi. Ketika ibu memandang piring dan gelas terpandang adalah kaca, maka piring dan gelas itu apa bagi kaca? Itulah wujudnya, itulah rupanya, itulah wajahnya, itulah sempurnanya. Jadi kalau Ustadz turunkan ke bawah bahasanya, mana yang zat, mana yang sifat pada kaca tadi ibu, pada piring, pada gelas tadi. Kita ambil contohnya piring aja. Pada piring itu, piring gelas tadi, piring kaca tadi, mana yang disebut zat, mana yang disebut sifat pada piring tadi? Piring sifat. Ya, kemudian kaca zat. Kaca zat. Makanya zat dengan sifat, sifat dengan zat tidak pernah berpisah dia. Sekarang Ustaz mau nanya, Allah dan Muhammad, mana yang dikatakan zat, mana yang dikatakan sifat antara Allah dengan Muhammad? Kalau zat, pasangannya sifat.
Kalau Allah pasangannya Muhammad. Nah, kalau zahir pasangannya batin. Kalau awal pasangannya akhir. Untuk memandang Allah, memandangnya kepada siapa? Muhammad. Kepada Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah, memandangnya pada Muhammad? Karena sifatnya, wujud sifatnya, kenyataannya. Itu dia jawabannya. Kenapa untuk memandang Allah, memandang kepada Muhammad? Karena Muhammad inilah kenyataan Allah. Baru dipatrikan. Kalau Muhammad ini adalah kenyataan Allah, maka Muhammad inilah yang sebenar-benarnya Allah itu. Kalaulah Muhammad ini sebenar-benarnya Allah, Muhammad itu yang zuhirnya Allah. Muhammad itulah tubuhnya Allah. Dan akulah batin daripada Muhammad tuh. Satu dia orangnya. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh. Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Jadi memandang Muhammad itu jangan nyata pada tubuh. Memandang Allah itu sudah nyata pada ruh. Nah, kita patrikan lagi. Kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad yang sudah nyata pada tubuh dan ruh disebut apa namanya? Sebut insan. Sebut insan. Kalaulah kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad, ya, itu yang dikatakan insan. Insan itu siapa sebenarnya? Ya Allah. Ya, insan itu yang sebenarnya Allah tuh. Ya, Allah tuh yang insan tuh Allah. Memilang insan Allah itu siapa? Pak Agusnya bilang tuh Allahnya. Allah. Apa kata Allah? Sendiri katanya. Tuh dia, ada khatam dan kaji itu dah. Allah yang mengatakan insan tuh dia, al insanu siri wa ana siruhu. Kata Allah tuh kan kata Allah tuh. Ya. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia insan tuh. Maksudnya bahwa insan itu yang sebenar-benarnya aku. Jadi yang insan tuh siapa Pak Agus? Pak Agus yang insan atau Allah? Allah. Ayo udah. Udah tuh. Sekarang udah sempurna nak memandangnya. Udah sempurna. Insyaallah tak. Tadi emang pemikiran kita dibolak-balik. Iya. Ustadz cari dulu yang Ustadz balik-balik semuanya. Udah sempurna dah tuh dah. Ya paham. Nah, sekarang Ustadz mau nanya lagi. Dipatrikan. Apa-apa. Apa buktinya Pak Agus sudah mengenal Allah sempurna pada diri? Bukti Pak Agus sudah sempurna memandang Allah pada diri, buktinya apa lagi? Buktinya bahwa semua yang terlihat, semua terpandang, semua afal Allah kan. Ya, bukti setelah tersempurna memandang Allah tadi pada segala yang ada, apa buktinya? Bukti Pak Agus sudah sempurna memandang Allahnya gimana? Bukti. Ya, pembuktian. Nah, Yang terpandang ya hanya Allah gitu. Yang Ya. berbuat, yang ya. berlaku hanya Allah. Kalau memang yang sudah terpandang yang berbuat hanya Allah, itu kan dalam bentuk kalam baru. Dalam bentuk ilmu. Sekarang bukti Pak Agus sudah sempurna memandang Allah pada segala yang ada, segala yang wujud pada anak, suami, istri, apa buktinya? Yang timbul dalam hati hanya rasa kasih sayang, Ustaz. Ada kasih sayang. Jalanilah itu lagi. Tidak pernah. Ya, sabar, ikhlas, tawakal, pemaaf, pengasih, penyayang, peibo. Aja mangi-mangi jule. Jangan marah-marah sekali lagi. Jangan ada di situ rasa gelisah, cemas dan sebagainya. Karena kita sudah mampu memandang penyamaran Allah dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Kalau segala sesuatu itu adalah bentuk lain daripada rupa aku, maka kenalilah bentuk rupaku dalam segala bentuk ini. Di situ kita istiqomah tadi memandangnya. Maka muncul sabar karena kita memandang Allah, muncul ikhlas karena kita memandang Allah, muncul tawakal karena kita sudah memandang Allah, muncul kasih sayang karena memandang Allah. Jadi dah Allah dan segala-galanya. Begitu kesempurnaan amaliyahnya tuh. Jadi ilmu kita ini, ibu-ibu, bukan hanya bermain-main di lisan,
ya bergelut-gelut di bibir, pandai kita berretorika dan berbahasa. Tapi ilmu kita itu dalam pembuktiannya adalah dalam bentuk amaliyahnya. Kalau kita sudah mengenal Allah, buktikan bahwa diri kita ini sudah mengenal Allah. Bukti orang sudah mengenal Allah jadi rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang dia. Ya, anda ada namanya dendam, tambah pelaku sumatnya lagi. Dan Ustaz, Ya. sedikit Ustaz. Ya. Sedikit cerita Ustaz. Ya, Setelah saya menjadi jamaah Ustaz, itu ternyata dalam pengaplikasiannya nilai sama istri Ustaz. Istri bilang, kok kamu sekarang nggak pernah marah-marah. Aduh. Iya. Rajin ibadah, gini sholat, gitu Ustaz. Iya. Ini semakin bijaksana itu maksudnya. Alhamdulillah. Jadi malah istri tanya, kamu jangan sampai nikah lagi loh ya. Iya. Nikah dengan istri yang sama namanya nikah batin. Iya. Jadi dalam pengaplikasikannya ternyata itu langsung dirasakan oleh keluarga kita itu. Ya itulah bukti orang yang sudah mengenal Allah tadi. Nah, gitu. Udah bagus tuh Pak Agus pemahamannya. Istiqomah aja lagi. Insya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.